Baik, selamat siang. Kembali bersama saya Adi. Weekly Insight hari ini, hal yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Federal Reserve memasuki periode tenang menjelang pertemuan kebijakan September mendatang. Fokus utama bagi investor Amerika Serikat di minggu depan adalah pada angka inflasi untuk bulan Agustus. Ketika Bank Sentral memilih untuk mengurangi stimulus ekonomi adalah pendorong utama sentimen pasar yang cemas atas kenaikan inflasi. Nah, Inggris juga akan merilis data inflasi bersama dengan pembaruan pada pekerjaan dan penjualan retail. Pejabat Bank Sentral Eropa dapat menjelaskan lebih banyak keputusan minggu lalu untuk mengurangi pembelian obligasi. Sementara itu, data dari China kemungkinan akan menggarisbawahi bahwa laju pemulihan ekonomi nomor 2 dunia itu melambat. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai di minggu ini. Pertama itu adalah inflasi data Amerika Serikat. Data hari Selasa tentang inflasi harga konsumen akan menjadi sorotan di tengah perdebatan yang sedang berlangsung. Nah, mengenai apakah lonjakan saat ini kemungkinan akan memudar karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang menyebabkan kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir akhirnya mereda. Nah, pada bulan Juli kenaikan harga melambat tetapi tetap pada level tertinggi 13 tahun dalam basis tahunan di tengah-tengah tanda-tanda sementara inflasi telah mencapai puncaknya. Pengamat juga akan melihat angka pada hari Kamis pada penjualan retail yang diperkirakan turun untuk bulan kedua berturut-turut. Nah, serta laporan produksi industri dan data dari University of Michigan tentang sentimen konsumen. Nah, yang kedua adalah saham. Angka inflasi Amerika Serikat hari Selasa dapat membantu mendikte arah pasar minggu ini di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan inflasi yang akan terus-menerus dapat mendorong The Fed untuk membatalkan langkah-langkah stimulus darurat. Nah, dalam beberapa hari terakhir, beberapa pejabat Fed telah mengidentifikasi bahwa laporan pekerjaan Amerika Serikat Agustus yang lemah dan sendirinya tidak akan menghentikan Bank Sentral untuk memulai mengurangi pembelian obligasinya akhir tahun ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah data Inggris. Nah, pekan lalu Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, memperingatkan bahwa rebound ekonomi di Inggris melambat. Nah, sehingga data minggu ini tentang inflasi, pekerjaan, dan penjualan retail akan diawasi dengan ketat. Nah, terutama menjelang pertemuan kebijakan mendatang BOE pada 23 September. Nah, data Juli menunjukkan bahwa inflasi melambat menjadi 2%. Nah, sementara penjualan retail turun 2,5% bulan ke bulan. Data pekerjaan hari Selasa juga akan menjadi fokus di tengah kekurangan tenaga kerja dan rekor kenaikan 8,8% dalam pertumbuhan upah di bulan Juli. Nah, yang keempat, komentar pejabat ECB. Nah, di zona euro, Kepala Ekonomi ECB Philip Lam dan Gubernur Bank Finlandia Olli Rehn, nah keduanya akan muncul dengan investor berharap lebih banyak wawasan tentang keputusan minggu lalu. Nah, untuk mengurangi pembelian obligasi darurat selama kuartal mendatang. Nah, langkah ini merupakan langkah kecil pertama menuju pelonggaran stimulus darurat yang dikerahkan ECB untuk meningkatkan ekonomi zona euro selama pandemi virus corona. Nah, Presiden ECB Christine Lagarde sangat ingin menekankan bahwa langkah itu bukan awal dari pengurangan. Langkah ECB untuk memangkas pembelian obligasi diperkirakan akan diikuti oleh The Fed akhir tahun ini. Nah, meskipun laporan pekerjaan Amerika Serikat di bulan Agustus mengecewakan. Nah, yang terakhir adalah data Tiongkok. China akan merilis data produksi industri. Nah, penjualan retail dan investasi aset tetap pada hari Rabu, yang akan menunjukkan dampak ekonomi dari wabah corona yang meluas pada bulan Agustus. Nah, yang membuat Beijing menutup sebagian pelabuhan di peti kemas tersibuk ketiga di dunia, dan memperlakukan perbatasan baru di beberapa wilayah. Sementara wabah terbaru sebagian besar telah diatasi. Nah, ekonomi China masih menghadapi tantangan. Nah, ekspor tetap kuat didorong oleh permintaan global yang kuat. Permintaan domestik telah goyah di tengah langkah-langkah penahanan virus corona. Nah, kemacetan pasokan, langkah-langkah yang lebih ketat untuk menjinakkan harga properti, dan kampanye untuk mengurangi ekonomi karbon. Demikian Weekly Insight hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Adi. Salam profit.